Oke, kita lanjutkan kembali ke soal yang berikutnya ya. Masih tentang relasi himpunan. Baik. Tadi kita sudah menyinggung relasi khusus yang kita beri nama dengan fungsi ya. Kita beri nama dengan fungsi. Soalnya yang ini tadi ya. Nah, itu. Kalau kita perhatikan, fungsi itu lihat daerah asalnya, anggota daerah asalnya tepat satu kali dia. Panahnya cuma satu ya. Sekarang kita lihat soal yang berikut ini. Nah, kita perhatikan gambar ini ya. Gambar ini. Apa itu gambarnya? Coba perhatikan. Ternyata panahnya ke arah B ya, panahnya ke arah B. Tetapi kita lihat di anggota A, daerah asalnya ya, daerah asalnya itu anggota himpunan A. Anggotanya panahnya ada bercabang ya, bercabang. Nah, pertanyaannya apakah ini fungsi? Jelas ini bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi. Oke, paham ya? Nah, ini cuma relasi saja, relasi biasa saja. Tetapi yang namanya relasi pasti ada hubungannya ya, pasti ada hubungannya. Jadi selalu ingat, yang namanya relasi pasti ada hubungan antara daerah asal dengan daerah tujuan ya, domain dan kodomain. Sekarang kita perhatikan. Perhatikan diagram panah di samping. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah, kita lihat ya, satu itu selalu dipasangkan dengan satu, ini selalu dipasangkan dengan, ada berapa panahnya? 1, 2, 3, 4, ada 4. 2, 3, 4, 5. Artinya dia selalu dipasangkan dengan setiap anggota B. Jadi satu itu punya cabangnya 4. 2, perhatikan, 2 itu dipasangkannya hanya ke 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ya kan? 3, 4, 5. Sedangkan 3 itu hanya dengan 4, 5. Perhatikan. Kita menuliskannya begini. Kalau menuliskannya dalam notasi himpunan ya. Menuliskannya dalam notasi himpunan berarti saya pakai warna hitam ya. Isi dari relasi itu adalah pertama 1,2. Bukan bilangan desimal 1,2 ya. 1 dipasangkan dengan 2. Kemudian 1 juga dipasangkan dengan 3. 1 juga dipasangkan dengan 4. 1 juga dipasangkan dengan 5. Oke. Gak cukup, saya taruh ke bawah ya. Kemudian 2 dipasangkan dengan 3 ya. Benar ya, 2 dipasangkan dengan 3. 2 dipasangkan dengan 4. Kemudian 2 dipasangkan dengan 5. Dan terakhir 3 dipasangkan dengan 4. Kemudian 3 dipasangkan dengan 5 ya. Nah, kita tutup kurung kurawalnya. Perhatikan. 1 dipasangkan dengan 2, 1 dipasangkan dengan 3, 1 dipasangkan dengan 4. Artinya, kalau kita perhatikan, selalu daerah asalnya itu lebih kecil ya, lebih kecil dari daerah hasilnya. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3. Ada nggak dipasangkan dengan 2 dengan 1? Enggak ya. Karena dia ingin selalu daerah asalnya lebih kecil dari daerah tujuan, memasangkannya. Padahal bisa saja daerah asalnya lebih besar dari daerah tujuan. Misalkan 3 lebih besar dari 2, tapi nggak mau dipasangkannya. Dia ingin membentuk hubungan antara si himpunan A dan himpunan B itu. Si himpunan A itu berhubungan dengan B dalam kondisi apa? Kurang dari, ya kan? Relasinya dia ingin kurang dari ya. Relasi yang ini dia ingin kurang dari. Jadi 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4. Nah, cocok kan? Cara menyebutkannya benar ya. 2 kurang dari 5, ya kan? 3 kurang dari 5. Dan dia konsisten, tetap kurang dari. Yang namanya relasi pasti itu hanya untuk satu definisi saja. Nggak mungkin kalau kita buat contoh ya, contoh saya buat begini. Saya tambahkan panahnya ya, 3 ke 2. Misalkan saya tambahkan panahnya 3 ke 2.
Apakah ini menjadi relasi? Apakah ini menjadi relasi? Tidak, gitu ya. Karena nanti jadinya bukan kurang dari lagi nih. Ini bukan kurang dari lagi. Dan relasinya juga kita nggak jelas. Apa itu kok? Padahal semuanya kurang dari, kok tiba-tiba ada yang lebih dari gitu kan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi dia harus konsisten ya, konsisten. Jadi relasi itu pasti dia akan sama konsisten untuk setiap panahnya ya, untuk setiap panahnya. Oke. Kira-kira seperti itu dulu ya, tambahan materi untuk himpunan dan relasi. Besok kita akan video call langsung. Saya seperti biasa, saya akan melihat kemampuan kalian yang sudah kalian pelajari selama 2 pertemuan yang hanya video. Maka nanti di pertemuan video langsung saya ingin melihat apa yang sudah kalian pelajari mandiri ya. Baik, seperti itu dulu. Kita bertemu lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.